Hai teman-teman, kita berjumpa lagi di channel kami Solideo Gloria. Pada video kali ini kita akan coba belajar bersama ya tentang pengembangan dari pola dasar kita bermain organ yang sebelumnya. Ya, kalau sebelumnya kita akan belajar dengan pola yang paling dasar, paling sederhana, paling simple, yaitu yang seperti ini ya kan, pasangannya sudah ada masing-masing. Kan? Nah, sekarang kita coba pola pengembangannya. Tentunya lebih enak lah pasti didengar dan juga lebih mudah untuk diikuti oleh yang kita iringi, kira-kira seperti itu. Nah, bagaimana pola yang dimaksud? Pola yang dimaksud ini adalah pola arpeggio. Apa itu arpeggio? Nah, seperti kita tahu arpeggio itu hubungannya pasti dengan chord ya, atau akord sering dibilang orang. Chord itu apa? Nah, ini saya sajikan tabelnya nih. Chord artinya bisa dibilang kunci ya. Misalnya C itu adalah chordnya adalah dibangun oleh 3 nada, ya kan? C, E, G, ya kan? Ini chord C, kan? Nah, ini ada tabelnya nih saya buatkan. C, ini chord D, ya. Ini D, ini D minor ya. Ini E, D minor, ini E, D minor, F, G, A minor, ya balik lagi C. Nah, untuk B kan dia kan B dim ya. Untuk kita pemula ya lagu-lagu yang kita mainkan juga bisa lah tanpa pakai dim, kira-kira seperti itu untuk pemula. Jadi dengan cukup pakai chord mayor sama minor udah cukup untuk kita mengiringi sebuah lagu. Nanti untuk yang kita lebih profesional lagi ya kita pakai banyak lagi jenis-jenis chord ya kan, ada dim, ada augmented, macam-macam, ada suspen ya kan, macam-macam lah. Tapi yang sekarang ini kita pakai cukup 2 jenis chord, yaitu chord mayor dan chord minor. Ya. Jadi bagaimana itu chordnya? Nah, chordnya itu kan namanya family chord ya. Jadi chord mayor itu biasanya tuh 1, 4, 5. Jadi kalau kita main dari C, ya kan, kita kan dari awal nih main C ya. Kalau ada nada dasar lain kita pakai fitur transpose. Oke, kalau C itu 1, 4, 5 family chordnya, yang mayornya 1, 4, 5. Satunya itu C, ya kan, C, D, E, F. Berarti 4-nya adalah F, 5-nya adalah G. Itu mayornya, 1, 4, 5. C, F, sama G itu mayor ya. Oke, nah minornya apa? Itu 2, 3, dan 6. Berarti 2 itu adalah D, 3-nya adalah E, 6-nya adalah A. Berarti D minor, E minor, A minor, ya kan? Jadi mudah. Nah, itu kan chord itu tadi. Nah, kalau arpeggio gimana? Nah, chordnya itu ditekannya berurutan. Jadi, kalau dibilang arpeggio itu adalah cara memainkan chord dengan cara berurutan, satu persatu. Ya, jadi dia pecah, dia nggak sekali tekan gini, dia ditekan satu-satu. Ya. Nah, inilah arpeggio. Arpeggio C ini. Satu-satu dia ditekan. Nah, itu yang akan kita jadikan pola kita bermain organ. Di tangan kiri kita nanti memainkan cara arpeggio. Oke, sekarang yang pertama kita bahas untuk yang arpeggio ini sangat tergantung pada ketukan dari lagu yang kita mainkan. Ketukan yang saya maksud ini tanda birama. Birama berapa? Ya. 4 kan ada 4, ada 3, ada 6, ada 9, ada 12. Nah, untuk yang kali ini kita pelajari, ya kita fokus dulu pertama adalah ke yang birama 4 ketuk. Artinya dalam satu birama itu ada 4 ketuk. Jadi ini yang materi kali ini nih berlaku untuk yang 4 ketuk ya. Nanti ketiga ketuk jangan dipakai ya. Untuk ketiga ketuk nanti kita bikin materi tersendiri. Nah, bagaimana cara mainnya? Di kanan kita memainkan melodi. Melodi ya, sesuai dengan partitur atau sesuai dengan not yang ada. Nah, bagaimana? 1 atau 2? 1 juga cukup ya. Sesuai melodinya aja, 1. Tapi kalau mau 2 juga nggak masalah. Lebih bagus lagi, 3 pun boleh. Ya. Lebih rame lagi, lebih wah dia. Tapi kalau untuk di awal 1 pun bisa, nggak ada masalah. Nah, di kiri kita memainkan chordnya
dengan cara arpeggio. C. Nah, tapi arpeggionya kayak mana? Gitu kan. Nah, ini kan tadi kan C itu adalah C, E, G. C. Nah, untuk yang kali ini yang kita pelajari, tiganya jangan dimainkan ya. Nggak usah dimainkan. Jangan, nggak usah dimainkan. Cukup 1, 5, dan 1 oktavnya. Berarti C, G, C. Ya, 1, 5, 1. Di semua kunci. Nanti di D juga gitu. 1, 5, 1. 1, 5, 1. Di F juga. 1, 5, 1. 1, 5, 1. 1, 5, 1. 5, 1. Jadi cukup ya. 1, 5, 1 ya. Bukan metal ya. 1, 5, 1. Ya bisa ya. Nah, kan tadi saya bilang 4 ketuk. Jadi di mananya 4 ketuknya? Kita lihat. Jadi kalau mainnya itu adalah ketukan pertama itu adalah 1, langsung 2 ya. Langsung 2 tombol kita tekan. 1, 2. 2-nya itu masuk dia yang satunya lagi. 1, 2. Nah, 3-nya kemana? Balik lagi. 3, 4. 4 ketuk. Bisa ya? Nanti tinggal kita lihat, nah tahu kuncinya dari mana, tahu chordnya dari mana di kirinya. Nah itu dia, sebelum kita memainkan lagunya, chordnya udah harus kita tahu dulu. Nah kalau kita belum bisa menentukan sendiri, maka sebelum menyanyikan kita cari dulu. Kita bisa tuliskan di atas partiturnya, ya kan? Jadi supaya tinggal kita gampang ikutinya. Nah kalau chordnya itu di ketukan pertamanya misalnya C, nanti baru ketukan ketiga ganti jadi F misalnya, maka di ketukan ketiga kita jadi F. 2, 3, 4. Ternyata di ketukan pertama lagi untuk birama berikutnya, bar berikutnya udah ke G, berarti 2, 3, 4. Jadi di mana posisi pergantian chord, di situ kita ganti juga tangan kiri kita. Arpeggionya tetap 2, 3, 4. Jadi kita tetap hitungannya seperti itu. Ya, kira mudah ya. Nah, untuk lebih gampangnya kita coba langsung tes ke lagu. Oke. Nah, ini lagunya. Saya udah coba siapkan lagu yang mudah dulu ya. Kita coba lihat ini Kidung Jemaat nomor 2. Suci, suci, suci. Lagunya sederhana tapi penuh makna, ya kan? Kita lihat di sini untuk yang pertamanya dia adalah C, ya kan? Do, do, mi, mi. Do, do, mi, mi. Nah 1, 2, 3, 4-nya C. Itu bar pertama. Nah bar keduanya kan ada sol, sol ya. Nah ini kuncinya udah ganti jadi E minor. Berarti di C dia sampai 4 ketuk, ya kan? Jadi berarti nanti 2, 3, 4, ya kan? Nah balik lanjut terus, bar keduanya udah E. Berarti nah ketukan pertama di bar kedua itu udah E. Ya, coba kita ulang. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ya kan? Itu bar kedua. Nah, bar ketiga, ya kan? Bar ketiga kan dia udah F tuh, ya kan? Berarti F dia sampai habis bar ketiganya, sampai ketukan keempat. Berarti dia F terus. Jadi 2, 3, 4. Bar berikutnya bar ke C. 2, 3, 4. Bisa ya? Jadi tinggal kita ikuti. Di mana dia ganti kunci? Di ketukan keberapa? Ya kita tukar aja tangan kiri kita di situ. Mudah ya? Nah coba ya, ini tanpa tangan kanan ya. Kalau tangan kanan kan mudah ya, ngikutin melodi aja. Pertama nih, tangan kirinya. Coba ya. Do, mi, sol, sol, la, 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 sol, mi, sol, 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 do, si, sol, re. Ya, nah di sini nih. Do, sol, 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 do. Do-nya ini kan ketukan pertama ya. Do, tu, wa. Nah, tapi ketukan ketiganya kan ke G dia. Maka langsung ke G. Do, si. Ya kan? Ke G dia. Nggak harus nunggu sampai habis dua kali di sini dia. Kayak yang biasanya. Enggak, karena ini di ketukan ketiga dia udah ganti kunci. Maka kita ganti di sini. Ya, kita ulang dari sini.
Sol, 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 do, si, sol, re, sol, la, sol, sol. Bisa ya? Mudah. Nah, sekarang kita coba masukkan tangan kanan. Oke, bisa ya sampai situ ya. Nah, ini saya pakai cuman suara piano aja. Ya. Nah, kalau mau teman-teman nanti pakai untuk supaya ada kayak suara lainnya gitu kan, saya biasanya tuh piano gabungkan dengan string ya. Jadi kalau saya gabungkan dengan string, tapi stringnya volumenya lebih kecil daripada pianonya ya. Jadi saya bikin pianonya itu 127, stringnya cukup 60 ya. Jadi suaranya jadi begini. Jadi ada dua dia. Oke, kita coba teruskan ya. Baris ketiga sampai habis dengan menggunakan piano dan string. Kira bisa ya? Mudah. Jadi mana tergantung selera teman-teman. Mau pakai satu suara, piano saja bisa. Mau pakai piano sama string juga bisa. Jadi sebenarnya pola permainan arpeggio ini merupakan pola berlaku juga di cara bermain piano ya untuk teman-teman. Jadi pola iringan tangan kiri itu salah satunya adalah memilih seperti ini untuk main piano, kan? Jadi misalkan lagu lain pun udah bisa kita iringi dengan piano, misalnya Kasih Yang Sempurna kan. Nah itu dia, tapi dengan catatan dia ini pola yang seperti ini untuk iringan yang 4 ketuk ya. Kalau untuk yang 3 ketuk beda lagi, nanti kita sajikan di video yang akan datang. Oke, mungkin itu yang bisa kami bagikan saat ini. Jadi teman-teman semangat belajarnya, mudah-mudahan semakin bisa, semakin suka dengan musik, dan mudah-mudahan semakin berkembang juga. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Selamat belajar.